you. Halo Lucy juga ya? Iya, tos dulu dong. Tos dulu ya, Biar nggak sama selek. Lucy ya. Oke, keren banget. Oke, silakan waktu dan tempat ada materi ya. Silakan. Oke, Thank you. thank you Kolusi ya. Ini Cilusi, ini Kolusi ya. Oke. Semangat pagi teman-teman semua. Luar biasa. Apa kabar? Keren, success together. Ya tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Wow, agak grogi ya teman-teman ya. Soalnya di sini ada senior saya ya, Kohata gitu. Oke, sebelumnya saya say thank you dulu kepada invite saya ke sini termasuk Ko Erison selaku KPM Owner dan Ko namanya bukan Ko Acong yang dikenalin ya, Ko Andi Irawan ya. Panggilan di sini ternyata Ko Acong. Salam kenal ya Ko, ya. Dan semangat pagi buat Cici Koko semua dan teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja lah ya. Kan sini semua Gen Z, betul gak? Betul, yang menentukan bukan usia tapi income gitu ya. Oke, today sebelumnya Lucy saya thank you dulu buat teman-teman semua juga udah mau terima Lucy buat sharing hari ini ya. Cuma anak biasa ya, cuma mau sharing tentang pengalamannya aja selama jalannya di bisnis ini tuh gimana sih gitu ya. Nah, today Lucy ada materi teman-teman. Noise ya? Oke. Today Lucy mau sharing tentang faith power atau apa kekuatan iman ya. Waduh, semi-semi ini ya. Enggak kok teman-teman. Haleluya. Oke, jadi hello, perkenalkan dulu nama saya Lucy Meli ya. Kalau tadi lihat di video profile, saya lahir di Denpasar, Bali. Bukan orang Bali, tapi numpang lahir di Bali gitu ya. Dan kelahiran 94 gitu ya. Nah, teman-teman, ini langsung sebentar. Soalnya deg-deg gitu ya. Suaranya deg-degan bikin gue deg-degan jadinya ya. Oh gitu. Bisa aja sih kalau sih ya. Oke. Agak nervous ya saya ya. Kebetulan ya. Relax dulu ya teman-teman ya. Jadi mungkin hari ini biasanya talk show soalnya. Jadi agak grogi nih teman-teman buat sharing ya. Ya tepuk tangan dulu deh. Oke. Teman-teman, sebelumnya Lucy mau nanya sama teman-teman. Kalian ingat gak di 2020 itu ada apa? Betul, COVID ya. Kebetulan saya waktu itu batch kelima ya terlahir di COVID lewat jalur ProVenture. Waktu itu senior saya di sini kebetulan ada Kohata ya. Hai Kohata. Ya itu senior saya. Waktu pertama kali ProVenture berdiri ya jebolan pertamanya Kohata ya. Nah saya itu lahir di batch kelima teman-teman ya waktu saat COVID. Nah kenapa sih akhirnya bisa join di Prudential lewat jalurnya ProVenture ya. Nah sebelumnya cerita tentang background dulu ya. Backgroundnya seorang dulunya ex fashion designer ya. Kalau dilihat dari video profile udah cukup jelas ya. Kerjaannya apa aja sih dulu itu Lucy sebelum join. Pokoknya lulus kuliah udah suka berkarya lah ya. Jadi tapi sempat ikut salah satu desainer lumayan besar di Jakarta ya. Namanya Leni Agustin, ada yang tahu? Oh ya Cileni yang ini ya, beda ya. Leni Agustin mungkin harusnya angkatan senior yang tahu ya, gitu ya. Kalau Gen Z kayaknya nggak mungkin tahu beliau ya. Nah, saya kerjanya jadi asisten fashion designer. Ada yang tahu nggak kalau namanya asisten fashion designer kerjanya ngapain? Jahit. Ada lagi yang lain? Gambar. Ada lagi? Apa tuh? Ngelipat baju. Betul. Semi-semi babu ya gitu ya. Tapi benar teman-teman, ya disuruh datang sama bos, lu sih datang jam sekian, saya datang gitu ya. Sebenarnya kalau kerjanya ditanya kapan ya dari Senin sampai Sabtu, dari jam 9 ya office hour lah ya sampai jam 5. Cuman karena ngerangkap ya asisten ya, jadi kadang kalau bos suruh lembur ya lembur karena dia kan suka ada fashion show ya. Kadang kalau mau running fashion show gambar saya yang siapin dari mood board, konsep,
gambar. Jadi dia tinggal perbaikin doang tuh ya, gitu ya. Jadi ada 2 asisten, saya tuh second asistennya dia dan dibayar nggak ketika lembur? Nggak, bener, nggak dibayar. Namanya juga asisten ya, suka-suka bos saya ya gitu ya. Udah gitu second asisten lagi, sedih banget lah pokoknya. Jadi ya tapi nggak apa-apa, saya waktu itu lulus kuliah, kenapa ikut orang dulu? Karena saya mau tahu, jadi seorang fashion designer tuh gimana sih caranya? Karena kan saya mau mulai bisnis ya, sebenarnya saya nggak suka kerja sama orang. Dulu waktu lulus kuliah banget tuh, baru 1 bulan lulus kuliah, saya coba ngelamar di Delamy Brands. Delamy Brands itu ada yang tahu ini nggak? Lee Jeans, tahu? Lee Jeans, Eksekutif, Wood, etc. gitu-gitu. Nah itu satu brand, atasnya itu Delamy Brands gitu ya. Kantornya itu di Alam Sutra ya. Nah saya coba ngelamar di situ teman-teman. Kira-kira lulusan S1 fashion designer, penawaran gaji pertama kali berapa teman-teman? Waktu itu lulus 2018. Hah? 3 juta? Sedih banget kok 3 juta, S1 loh kok gitu ya. 7, tengah-tengah lah ya antara 3 sama 7, 5 juta teman-teman. Ya, itu udah nego-nego tuh, uang makan 25.000. Ya sedih banget rasanya. Udah gitu kontraknya harus 2 tahun. Jadi saya 2 tahun gak boleh naik gaji. Ya sedangkan itu kan waktu itu saya lupa nama gedungnya Profinance. Tahu ya yang di Alsut. Nah itu kita nggak dapat akses parkir karyawan. Jadi saya kalau bawa mobil udah bayar tol, ongkos bensin dan saya harus bayar parkir setiap hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Saya udah hitung-hitung tuh ya. Nih mas, bocuan udah uang makannya cuma 25.000. Ibaratnya kalau saya bawa bekal pun gak akan untung teman-teman ya buat bayar parkir soalnya. Finally nego-nego akhirnya, nah itulah ya jeleknya ya kalau kita kerja sama brand. Kita disuruh ngedesain ya, disuruh ngedesain dengan alasan mereka mau lihat karya desain kamu seperti apa, tapi mereka yang tentukan. Jadi dari mood board sampai desain mereka yang tentukan dan tahu nggak apa yang terjadi? Yang diambil cuman idenya doang. Sayanya mah nggak diambil teman-teman. Gitu ya, jadi saya finally nggak keterima, tidak pernah kerja sama orang, finally kerja sama orang tuh sama fashion designer gitu ya. Nah, tadi kan udah sekilas tuh tentang pekerjaan saya. Nah, selanjutnya saya ngerasa dong, saya kerja sama orang itu nggak mungkin gajinya gede, betul gak? Walaupun waktu itu sebagai asisten, jujur saya gajinya nggak nyampe 2 digit, tapi lumayan lah, lebih besar dibanding waktu di Delamy Brands gitu ya, lumayan lah. Nah, tapi kan saya nggak mudah puas gitu, saya ngerasa, aduh ini income segini doang ya. Sedangkan waktu itu zaman lagi 2018 tuh ya puji Tuhan ya teman-teman ya, baju yang lulusan kuliah saya itu dipakai keliling TV gitu ya. Kadang kalau TV itu kan butuh baju buat artis-artisnya pakai, itu tuh sebenarnya dia ngambil gratisan teman-teman. Ya, endorse dari anak-anak yang baru lulus gitu. Ih karyanya bagus diambil buat pakai TV dikelilingin. Kita bangga nggak? Bangga soalnya anak baru ya baru lulus jadi kayak gue keren banget ya dipakai TV buat portfolio oke lah. Nah setelah itu saya mikir dong, ini cara saya untuk cetak uang lagi gimana caranya? Akhirnya saya menduplikasi apa yang bos saya lakukan. Saya coba dapat puji Tuhan waktu itu pertama kali saya berkarya itu saya masuk di NGK Busi Indonesia. Ada yang tahu? NGK Busi, Busi ya buat motor ya. Nah waktu itu di PT itu pengalaman pertama anak baru lulus masuk ke PT ya. Jadi bikinin baju buat seragam SPG-nya. Ya, karena kan dulu saya juga pernah ada background SPG. Jadi saya pikir-pikir, ini kayaknya kalau SPG kan mau show pasti butuh baju, betul gak? Saya cobalah masuk lewat situ. Saya coba pitching, ya kan, penawaran dan lain-lain gitu ya. Nah, belajar dari ya produksi kecil dulu akhirnya coba buat masukin ke PT-PT lain. Jadi mulai Iwasa ya terus habis itu Daihatsu, VW ya mulai masuk puji Tuhan ke PT-PT yang lumayan besar gitu ya buat baju-baju SPG-nya. Nah itu pada saat waktu itu dibarengi dengan kebetulan Nia Ramadhani mau punya baju Halloween ya. Tahu dong kalau artis-artis lagi kumpul party Halloween, pasti kan mereka mau show off bajunya. Nah waktu itu kebetulan puji Tuhan dapat kesempatan untuk bikinin baju Nia Ramadhani ya. Yang baju pertamanya itu tuh baju ninja gitu ya. Nah dia di tahun kedua
bikin baju red gitu ya. Nah itu Nia Ramadhani. Nah dari situ saya kenal lagi. Manajernya Nia Ramadhani kenalin saya ke bilangnya stylistnya Yofi and the Nuno. Dari situ saya ngurusin lah bajunya Yofi, Arsy Widianto, Hedi Yunus gitu ya. Nah beruntungnya kan mereka kan maunya di endorse ya kan. Ya udah nggak apa-apa saya endorse dulu. Dan ternyata puji Tuhan mereka suka sama bajunya akhirnya dibeli. Gitu karyanya. Tepuk tangan dulu dong. Ya biar semangat ya. Oke, nah ini sekilas ya. Nah ada tambahan lain karena saya ngerasa, ah ini masih kurang nih income-nya ya. Karena kan kalau kalau per project gitu kan nggak setiap saat, betul gak? Saya cari apa nih ya pekerjaan yang bisa main quantity besar dan projectnya setiap saat. Di mall pernah ada yang lihat gak anak-anak suka lomba fashion show? Tahu ya? Itu kan masanya banyak dan tiap minggu pasti lomba, betul gak? Saya coba masuk lewat situ teman-teman. Jadi saya dulu kebetulan saya waktu kecil itu juga suka ikut lomba fashion show. Saya kontak lagi mamahnya teman saya dulu ya, yang anaknya itu masih suka ikut fashion show, running gitu-gitu segala macam. Saya kontak lagi beliau dan kayak, tante aku sekarang jadi fashion designer nih, mau bikinin baju buat lomba, mau nggak anaknya di endorse dulu? Oh ya nggak apa-apa boleh. Nah jadi dari situ anaknya menang dapat the best kostum, saya datang biar perkenalan, oh ini desainernya. Dari situ puji Tuhan saya dapat lah. Sebulan itu ada 5 project cuma buat bikin baju anak-anak lomba fashion show. Ya ini saya cuma ambil salah satu contohnya ya. Dari 1 tumbuh 5, dari 5 tumbuh tiap bulan. Nah itu yang bikin saya sampai di November lah, November Desember itu masih punya job dari situ gitu ya. Nah tiba-tiba kan udah ngerasain dong, ih income udah 2 digit nih, udah happy ya kan. Walaupun sebenarnya merangkap ya dari asisten fashion designer yang office hour, abis itu saya harus kerja lagi setelah dari balik kantor sampai malam. Karena kan saya harus ngedesain dong, betul gak? Saya harus ngedesain project saya yang lain gitu. Jadi saya tidur tuh suka jam 1 pagi, jam 2 pagi, sedangkan saya harus ambil cukup tidur, jam 6 udah bangun lagi, udah OTW lagi ke tempat bos saya. Begitu terus teman-teman kehidupannya selama hampir 1,5 tahun lah ya. Kan dari 2018 ke 2020 ya waktu itu. Nah lagi enak-enaknya terima income, tiba-tiba bulan Maret, ya itulah kita ketahui ya. Tiba-tiba negara api menyerang nih. Covid datang ya. Itu saya lumayan shock juga karena semua job ada gak? Gak ada sama sekali teman-teman. Yang bikin fashion show gak ada. Mall tutup, betul gak? Terus konser artis ada gak? Gak ada. Konsernya virtual, betul ya. Waktu itu untungnya waktu bulan Maret belum ada tuh konser virtual ya. YouTube paling. Nah rasanya tuh kok gini banget ya. Semua job gak ada, dari mana-mana gak ada loh. Dari PT, pameran dan lain itu semua stop. Nah di Januari masih aman tuh. Saya akhirnya kan kita kan, di Maret itu lockdown, betul gak? Di Maret lockdown, April awal itu saya terima kabar dari bos saya. Sepertinya saya harus mengurangi karyawan. Gitu ya. Karena kan saat ini juga dia juga tidak ada fashion show dan lain-lain, butik juga tutup dan segala macam ya. Jadi sedih gak teman-teman? Saya kehilangan pekerjaan saya lagi satunya. Yang saya harapkan kayak, aduh gue masih punya backup nih ya kan dari seorang asisten. Di setengah harga gak apa-apa deh, karena kan waktu dulu kan gaji semua dikurangin setengah, betul gak? Setengah gak apa-apa deh, yang penting gue masih bisa hidup gitu. Enggak juga teman-teman, ternyata saya dirumahkan gitu ya. Dan di April, nah kerjaan saya semenjak jadi pengangguran, kerjaan saya cuma nonton Netflix. Karena kan menghibur diri, betul gak? Ya udahlah ya, mungkin Tuhan suruh gue libur dulu kali sementara gitu ya, mikirnya gitu. Gak apa-apa deh, gue libur dulu, gue nikmatin tuh, awal-awal nikmat tuh teman-teman. Seminggu awal nontonin film-film yang, saya tuh gak suka film seri sebenarnya ya. Saya sukanya film sejam, 2 jam habis, sejam 2 jam habis, terpaksa nonton film seri. Ya, yang sampai berapa episode, ya kan berapa season gitu. Lama-lama bosen teman-teman. Terus pikir-pikir, nih kok hidup gue gini amat ya, yang biasanya mungkin kebiasaan sibuk. Tiba-tiba kerjaannya tuh nganggur gitu, kesannya cuma nonton doang. Dan jam tidurnya tuh mulai kebalik teman-teman. Saya tidur itu bisa jam 7 pagi, bangunnya jam 3 sore. Ini hidupnya udah mulai gak bener nih. Gitu ya, saya ngerasa ini saya udah mulai gak bener lah. Nah
Itu di April saya habisin 1 bulan. Ya 1 bulan hampir 1,5 bulan. Nah ini kemana ya kok? Nah ini dia. Ini ya tadi COVID ya. Ini saya udah mau masuk ke, oh akhirnya ketemu Prudential gitu ya. Nah yang di tengah ini adalah leader saya. Ya saya panggilnya mama leader, mother. Ada sejarahnya teman-teman kenapa saya ketemu beliau. Namanya Ibu Sukma. Ibu Sukma ini kakak iparnya dari Pak Dodi Nelwan. Ya, Pak Dodi Nelwan itu KPM owner di Excellent Stars gitu ya. Nah, jadi singkat cerita ketika COVID itu beliau ini sudah menawarkan kedua kalinya. Saya join di Prudential waktu itu ya, tapi yang kedua kalinya lewat jalur Prudential. Sebenarnya beliau ini namanya Bu Sukma ya. Bu Sukma ini sudah ajakin saya waktu di 2019 ya. Beliau ini adalah bisa dibilang sekarang adalah calon mertua nggak jadi. Calon mertua nggak jadi ya. Udah tahu dong, saya nggak perlu jelasin ya. Pokoknya calon mertua nggak jadi aja pokoknya ya. Tapi ternyata jadi mamah leader saya di bisnis Prudential. Tepuk tangan dulu dong. Gitu. Ya, ternyata perjalanan saya ketemu Prudential harus se-complicated itu gitu ya. Jadi di 2019 saya karena kan idealis ya. Gue lulusan S1 fashion designer, gue udah nyaman banget dengan bisnis gue, punya income juga 2 digit ya, nggak sulit-sulit amat gitu. Ya memang gak punya waktu sih, tapi gue merasa cukup dengan income gue segitu. Jadi ketika dijelasin tentang Prudential, gue kayak, gue duduk nggak terlalu depan, nggak terlalu tengah, agak baris kedua dari belakang lah. Karena gue gak takut dipanggil, takut kayak ini orang baru nih belum pernah kesini gitu ya. Waktu itu 2019 seperti itu gitu. Tapi finally ya Bu Sukma nggak jerak. Di 2000 bulan Mei 2000 beliau jelasin lah tuh. Karena kan mungkin dia lihat ya, ini kayaknya lu COVID juga ya kasihan lah sama saya gitu ya. Saya udah mulai gila, saya curhat sama beliau. Aku kayaknya nggak bisa gini deh, ini mulai stres gitu kan. Akhirnya dia bilang nih di Prudential ada jalur Proventure, lu mau cobain nggak? Dijelasin lah tentang sistemnya dan lain-lain gitu ya. Akhirnya saya coba untuk benar nggak ya nih Prudential gitu. Kemarin gue udah sempat tolak kan lumayan agak gengsi juga ya. Kemarin giliran ditawarin gue tolak, sekarang nih ketika gue terpaksa kondisinya seperti ini gue mau nggak mau harus ya udah take it gitu kan. Nah tapi ya aku juga nggak langsung bilang yes. Aku bilang ya udah aku coba dulu ya bahas sama orang tuaku gimana gitu ya. Waktu itu akhirnya aku coba ngobrol, aku kan kebetulan anak tunggal ya. Aku coba buat ngobrol sama mami papiku. Mami papiku hubungannya nggak terlalu baik teman-teman gitu ya. Pada saat waktu itu sudah mulai nggak terlalu baik. Jadinya saya coba ketemuin satu persatu gitu ya. Saya ketemu sama mami saya dulu. Ketika ketemu sama mami saya ya, responnya baik teman-teman. Oh ya udah, daripada kerjaan lu tiap hari nonton Netflix ya kan, mendingan lu coba aja nih opportunity kan bagus, nggak ada salahnya ya kan. Yang penting lu tahu karena kebetulan dua-duanya orang Sumatera ya, mami Palembang, papi Medan, dua-duanya itu otaknya bisnis teman-teman. Jadi dari kecil pun sudah biasa dengan melihat orang tua tuh punya bisnis gitu ya. Nah, yang penting lu tahu ini bisnis pakai modal gak, ada resikonya enggak, kurang lebih digitulah. Terus lu bener gak nih perusahaannya gitu kan, karena lu pokoknya cari tahu dulu deh gitu. Kalau lu udah merasa itu bagus ya udah lu jalanin. Positif ya. Adem ya teman-teman ya kalau dengar ke mami ya gitu. Ketika gue datang ke bokap gue, nah ini dia nih. Seorang yang skeptis pernah ditipu sama agent Prudential zaman dulu. Kira-kira menurut kalian responnya gimana? Hah? Lu ngapain sih gitu ya? Lu ngapain sih tiba-tiba jadi agent asuransi gitu ya? Mau jadi apa? Nah, gitu responnya. Emang seorang kaya lu nih bisa ya, dia lihat mungkin anaknya anak tunggal, manja gitu ya. Emang seorang kaya lu bisa gitu datengin orang terus, oh Ci mau beli asuransi enggak? Terus kayak mohon-mohon sama orang. Ya mindsetnya kan seperti itu, betul gak? Emang lu bisa kayak gitu? Udahlah, lu yang bener-bener aja lu pikirin lah. Kalau enggak lu jaga toko aja. Kebetulan waktu itu Bonyok itu punya toko susu teman-teman. Ya susu, pampers gitu-gitulah. Dan jalannya itu udah dari 2012 bisnisnya gitu ya. Jadi ngerasa kayak udah yang bener-bener aja lu ambil duit di laci aja. Lu ada butuh duit lu ambil di laci aja ngomongnya gitu ya. Gak dapet duit jajan gitu ya. Sedangkan tipe kayak Lucy
suruh jaga toko, menurut teman-teman gimana? Nggak bisa make up. Satu, betul, nggak bisa make up ya. Yang kedua, dari orang yang biasanya ngatur untuk hari ini ketemu siapa ya kan, habis kerjanya apa, kayaknya sibuk banget terus tiba-tiba gue harus duduk doang di toko, yang dimana tokonya juga lagi COVID teman-teman. Ujung-ujungnya nonton Netflix juga nggak? Ya udah pasti nggak ada bedanya gitu ya. Jadi gue ngerasa ini bukan bukan satu opsi menurut gue. Akhirnya karena aku merasa ya teman-teman, nih gue curhat sama bapak gue yang di bumi nggak guna, ya udah gue curhat sama bapak gue yang di sorga deh, gitu ya. Aku coba buat doa teman-teman ya. Aku ngerasa kayak Tuhan hari ini tuh kondisi dunia tuh lagi kacau balau, ya kan. Ini anakmu nih nganggur sekarang posisinya. Di depan matanya ada opportunity, tetapi asuransi. Gimana ya Tuhan, aku tuh benar-benar bingung loh. Percaya nggak teman-teman? Aku tuh buat masuk Prudential itu sampai doa puasa loh. Karena gue merasa ini kayak beneran gak sih ini bisnis bisa mengubah hidup gue. Kan kalau diceritain tentang jenjang karir dan segala macamnya kan keren banget ya. Ditambah lagi dengan jalur Proventure, lu achieve target, lu dapetin income lagi. Emang ada ya yang mau ngasih duit gue segede gitu? Pikirannya kan gitu. Dan waktu itu mindsetnya aku cuman leader aku bilang udah lu cuma ikutin programnya kayak anak kuliah belajar lu pokoknya ikutin sistemnya aja nanti lu pasti auto jadi leader dapetin income. Simple thingsnya gue mikir kayak ini jadi anak kuliah kerja achieve target terus habis itu dapetin income ya boleh aja sih udah gitu online lagi. Waktu itu kan kebetulan covid ya jadi kecuali cuma zoom doang gak ketemu siapa-siapa di luar. Jadi gue juga gak buang bensin gitu ya. Terus aku pikir-pikir ini enak juga sih sebenarnya bisnisnya gitu ya. Tapi kan gue gak tahu resiko ke depannya seperti apa. Ya udah, final aku doa teman-teman. Nah, itu kan join di Prudential tuh 28 Mei 2020 ya. Bulan ini bakal anniversary nih aku ke 5 tahun gitu ya di Prudential. Nah, ketika 28 Mei 2020 itu belum AAJI, belum AASI teman-teman. Aku bilang, waktu itu udah interview, aku bilang sama leaderku gini, Dar, aku maunya masuk bulan Juni. Sebenarnya possible gak masuk bulan Juni teman-teman? Possible gak? Enggak. Harusnya masuknya bulan Juli. Karena kan butuh proses, ada interview, ada AAJI, ada sertifikasi produk dan lain-lain panjang tuh. Kayaknya lu sih bakal masuknya bulan Juli deh. Aku tantang lu leaderku. Dan gue pokoknya maunya masuk bulan Juni. Kalau nggak bisa masuk bulan Juni, ya udah, gue nggak mau jadi agent. Kurang ajar ya. Kadang kurang ajar juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Tapi karena Lucy udah nggak mau nganggur lagi 1 bulan, jadi gue challenge. Gue challenge Pak Dodi selaku GE owner ya. Gue kalau pikir-pikir, aduh kualat juga sih sebenarnya. Sampai ke ADS gue aja udah panik. Duh gimana ya ini ada yang mau nih masuk Proventure tapi kok ngeburu-buru gitu. Ya udahlah Bu, nggak apa-apa kita submit dulu aja. Di tanggal 1 saya di-invite masuk ke grup WA grupnya Proventure. Ya, pas di screening saya belum ujian AAJI, saya di-kick loh dari grupnya. Saya nangis loh teman-teman. Ini berarti saya nggak diterima dong ya, saya soalnya di-kick dari grupnya. Sabar, sabar dulu leader gue nenangin, sabar dulu ya. Coba kita lihat dulu kan kita lagi fight gitu ya. Akhirnya teman-teman saya terima kabar tanggal 3. ADS saya kabarin, Bu Suma, ini bersyukur banget nih Lucy disetujuin. Waktu itu masih sama Pak Tung ya. Disetujuin untuk join di Proventure batch ke-5 bulan Juni. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, kan doa saya kemarin gitu ya sama Tuhan. Tuhan pokoknya gue mau masuk bulan Juni. Kalau gue gak masuk bulan Juni berarti lu gak kasih kesempatan gue buat jadi agent di Prudential. Kita bilangnya apa ya, kalau itu namanya nazar lah ya. Gue nazar nih sama Tuhan gitu loh. Gue challenge Tuhan gue sebenarnya. Ternyata Tuhan kasih loh. Hari itu saya nangis teman-teman jujur ya. Saya kayak ngerasa, gila doa gue ternyata terjawab loh sama Tuhan. Berarti habis ini gue tanggung jawab yang besar dong. Sama kayak ketika gue pilih sebuah kuliah. Dulu teman-teman waktu zaman kuliah inget gak mau pilih jurusan apa? Pasti orang tuanya bilangnya udah lu akuntansi aja, udah lu manajemen aja. Yang pasti maksudnya jelas gitu loh. Pasti lu dapat kerjaan di kantor beres udah. Tapi enggak, ini anak nyeleneh. Gue maunya ambil fashion designer. Tapi ya balik lagi orang tua kan cuma apa, ya udah yang penting lu tanggung jawab. Nah sama rasanya seperti itu gitu ya. Jadi finally saya mulai join waktu itu di Juni 2020 gitu ya. Nah ini KKPIC saya.
ya Kak Ivan ya. Nah, pada saat waktu itu kan Peruventure itu ada target teman-teman ya tiap bulan. Di bulan pertama saya harus cari dong, saya mau closingin siapa dengan buat achieve target waktu itu. Dan kebetulan targetnya FYP, betul ya Kuata ya? Waktu kita targetnya masih FYP ya. Kebayang nggak tuh anak baru terus targetnya langsung FYP. Lu sih nggak ngerti ya, lumayan challenging juga. Pokoknya lu cari nasabah bayarnya tahunan. Ingatnya itu doang tuh. Leader saya cuma ngomong pokoknya lu cari nasabah mau bayarnya tahunan. Karena kalau misalnya contoh FYP 12 juta. Kalau dia cuma bayar sejuta berarti gue cari 12 orang kan gempor juga, betul gak? Berarti gue cari nih yang mau bayar gue tahunan, oke. Pasti carinya kemana? Ring satu dulu gak? Iya dong, ke ring satu dulu. Gue coba prospek II gue, tante gue gitu ya, om gue dan segala macem. Gak ada yang masuk teman-teman. Ya, saya waktu itu kebetulan cuma ambilin buat diri saya, mami sama papi. Gitu ya. Tapi pun itu berjarak ya, karena kan waktu awal-awal belum punya cuma sisa tabungan yang dari pekerjaan lama. Jadi kan gue gak mungkin dong langsung ambil keluarga, itu namanya cari mati gitu ya. Saya ambilin dulu buat saya lah yang terpenting gitu kan. Saya ambilin buat saya dulu ya kan. Terus ya udahlah finally berjalan. Saya coba dong ke teman saya, teman baik. Pasti dong, ini teman yang biasa gue pakai buat curhat ya kan. Ada satu teman saya tuh teman baik. Sampai sekarang masih bestie, temenan udah 12 tahun gitu ya. Saya coba ke dia approach. Ternyata udah punya asuransi teman-teman. Sekeluarga. Dia kebetulan anaknya 2 gitu ya. Semuanya udah punya asuransi. Saya coba dong tawarin produk lain ke suaminya. Tahu nggak teman-teman? Ini teman bayi loh ya. Teman bayi yang biasa nongkrong. Tahu nggak suaminya ngomong apa? Halah, lu juga baru join di Prudential. Paling lu anget-anget tai ayam. Paling sebulan 2 bulan lu kalau nggak dapet klien juga lu cabut, digituin loh. Ya mungkin karena teman baik ya. Jadi ngomong kan seenaknya, betul gak? Tapi karena gua baru di bisnis ini, baper gak teman-teman? Pastilah, betul. Gue depan dia nyoba buat nahan nangis loh. Sedih banget kayaknya punya teman yang gue harap kayak bantulah temen, bener gak? Bantulah teman lu satu case ke, ambil GoPay kan enak ya. Enggak lu, malah digituin. Hari itu saya pulang ya, saya cerita sama leader saya. Saya memang anaknya cengeng teman-teman. Ya dari dulu anaknya cengeng. Saya punya tai lalat di bawah matanya saya sampai hapus. Gara-gara siap ketemu siapa bilangnya, lu mending hapus deh tai lalat di mata lu. Itu tuh bawa lu nangis mulu. Sampai saya hapus teman-teman waktu join di Prudential. Serius. Karena kerjanya nangis mulu. Ya namanya kan kita berusaha ya. Saya hapus aja waktu itu. Ya. Faktanya gitu teman-teman. Karena saya, masa iya sih gue nangis mulu. Jadi kalau ketemu orang nih, mau janjian sama orang, ditolak nangis. Ketemu lagi orang, dia baru ngomong gini, ya udah nanti minggu depan ketemu ya. Nangis juga, karena happy. Jadi leader saya sampai bilang, lu belum ketemu orang nangis, habis ketemu orang nangis, ditolak nangis, semuanya jadi gimana gitu ya. Ya tapi hebat ya leader saya ya, dia gak nyerah loh sampai sekarang gitu ya. Jadi dia tetap tiap hari saya gangguin gitu ya, saya tanya ini case-nya segala macam, karena kan saya orangnya bawel ya. Karena kita gak ngerti pasti tanya leader dong, betul gak? Saya pepet leader saya ya. Saya tiap hari kerjaannya teleponin leader. Sampai leader saya mau mandi aja. Nih mau mandi aja. Dia bisa gini. Lucy, Ii mandi dulu boleh gak? Ii belum mandi soalnya seharian. Sampai gitu loh teman-teman. Ya, oh ya udah Ii mandi dulu deh. Nanti kalau udah mandi, kabarin ya Ii. Telepon lagi gitu ya. Jadi banyak mau taunya gitu ya teman-teman ya. Nah, habis dari situ saya ngerasa, kenapa ya teman saya ngomong kayak gitu, saya curhat sama leader saya. Dan leader saya menguatkan saya, dia bilang kayak gini, kamu itu bisa buktiin ke dia hanya lewat waktu. Kan dia bilang kamu, ya lalu pasti anget-anget tai ayam, sebulan 2 bulan juga lu pasti udah bye-bye. Gak dapetin nasabah juga lu pasti udah pergi, betul gak? Ya udah lu tunjukin aja sama temen lu. Kalau misalnya, ya gimana ya, tanpa temen lu pun lu bisa bertahan di bisnis ini. Iya juga ya, iya. Oke, akhirnya semangat lagi teman-teman ya. Udah gak nangis lagi, saya semangat lagi kerja ya. Saya approach lagi teman-teman yang lain, saya kontakin lagi. Nih, kan waktu itu momentumnya kebetulan lagi COVID ya. Jadi saya pakai momentum itu untuk kita tanya kabar ke orang. Karena menurut saya gini, ketika kita tanya, lu apa kabar? Kena COVID nggak? Sehat nggak? Keluarga lu apa gimana? Orang-orang pada saat waktu itu seneng nggak? Seneng banget. Karena mungkin mereka masa kehilangan, jobless gitu-gitu segala macam. Mereka senang ditanyain kabar. Saya pakailah waktu itu buat telepon teman-teman saya lagi. Ya, saya langsung brandingin diri saya.
IG saya tuh solusi proteksi. Karena nama saya Lucy Meili, jadi solusi proteksi. Untung gak kepake lu ya kok ya. Untung kepake gua, kalau enggak udah diambil lu gitu ya. Solusi proteksi. Karena di pikiran saya mau jadi top of mind-nya orang. Jadi kalau orang ingat proteksi, ingatnya solusi gitu. Gitu ya. Itu nama lainnya gitu ya. Nah, jadi karena saya pikir, gue kalau ketemu orang, zaman Covid gini kan gak mungkin ketemu orang. Ya udah nggak apa-apa lah, mungkin lewat Instagram bisa lah ketemu orang gitu ya. Ternyata tidak teman-teman. Ketika waktu itu saya branding kan saya pikirannya positif ya. Wah gue kalau branding nih mudah nih buat ketemu orang ya. Mudah buat biar orang tahu gue punya asuransi. Tahu nggak pas chat orang teman SD, saya kontakin lagi deh teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah di Trisakti, teman kuliah di IKJ, dosen, semua saya kontakin. Hampir 60% itu setiap saya kontak ya, oh lu mau bahas asuransi ya? Saya kaget loh. Kayaknya gue salah nih bikin branding solusi proteksi gitu ya. Gue ngerasa gitu. Salah gak sih konsul lagi ke kakak PV Didi? Salah gak sih? Enggak juga. Teman sekelas Prevention ada juga yang sukses kok. Ada juga closingannya gede. Gue pikir-pikir ya udahlah ya kan ini maunya gue gitu. Gak masalah deh daripada jadi agent FBI ya kan. Kerjanya ngendep-ngendep closing bawa iPad. Jangan ya teman-teman ya. Ya udahlah gak apa-apa. Akhirnya saya ngerasa ini momentum harus saya pakai. Ya, karena ketika orang sadar klaim pakai BPJS itu tidak bagus, mereka butuh asuransi enggak? Itu saya pakai teman-teman. Akhirnya saya coba lagi ya, approach lagi pelan-pelan. Puji Tuhan masuklah satu-satu teman-teman ring 2. Nah akhirnya saya dapat lagi referensi dari situ dapatin ring 3. Ketika lagi jalanin itu, saya kena COVID teman-teman. Ya, waktu itu saya tinggal sama nyokap by the way punya asma. Ya, jadi saya nggak bisa satu rumah sama mama saya. Akhirnya saya pergi ke Wisma Atlet teman-teman. Tahu nggak kenapa saya memutuskan ke Wisma Atlet? Betul. Sampai segitunya gue pikir udahlah gue ke Wisma Atlet aja. Saya nah waktu masuk di Wisma Atlet, saya itu kan ada gedungnya ada 7 kalau nggak salah 8 saya lupa lah. Saya di gedung 6 waktu itu. Masuk WA grup kan, screening segala macem. Itu saya baru ngeliat loh, gila ya gue kayak di film-film. Ternyata film-film yang saya suka tonton itu ya, yang diisolasi gitu ya. Bareng-bareng sama orang semuanya maskeran. Rasanya kayak gitu loh teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa, gue bela-belain loh. Gue dateng ya kan satu grup WA grup. Wes, tiap ketemu grup nih ada senam pagi saya ikut senamnya sampai ngelihat mantau-mantau dulu. Kira-kira ada nggak ya orang mau gue ajak ngobrol. Tapi jujur teman-teman saya waktu itu juga masih malu ya. Jadi kayak maju nggak ya? Nggak jadi deh kenalan paling senyum doang iya gitu ya. Lagi ngadu mental gitu. Akhirnya mulai dari WA grup dulu. Saya berani loh chat-chatin WA grupnya. Salam kenal Ci, saya dari grup ini. Kok Cici bisa sih? Kok bisa sih masuk di sini? Kenapa? Saya coba satu-satu loh teman-teman. Itu di dalam WA grup itu ada sekitar 38 orang. Ya, ada yang merespon, ada yang enggak, ya, ada mungkin mikir, nih anak siapa sih, so iye banget gitu ya, sok kenalan, kagak kenal juga chat-chat gitu ya. Tapi ya udah namanya juga mental agent baru harus diadu, betul gak? Ya udah saya nggak apa-apa, saya jalanin aja, ya. Saya nge-zoom lewat Wisma Atlet segala macam, saya tetap jalanin gitu ya. Nah saya pikir tau gak di Wisma Atlet itu paling ya 5 hari saya keluar. Lama loh ternyata teman-teman, 10 hari gue di Wisma Atlet tau gak. Gara-gara saya waktu itu punya, waktu masih dicek gitu ya, udah hari ke-7 tuh masih tinggi intinya. Saya lupa waktu itu apanya gitu, masih tinggi. Jadi belum bisa pulang Dok, belum bisa. Itu udah bosen loh teman-teman. Saya udah prospek, belum dapet ya. Saya udah ikut, maksudnya sampai penyembahan ya, saya sampai doa bareng sama, sama mother saya gitu ya. Tiap hari udah sampai nonton Netflix segala macam, saya mulai bosen teman-teman. Hari ke-10 sampai paling tinggi tau gak. Saya video call teman baik saya yang tadi saya bilang. Video call lagi malam-malam tuh ya. Gue di ujung, tahu kan kalau di gedung gitu kan ada ujungnya tuh. Yang gak nyampe ujung atas sih enggak di bawah gitu ya. Jadi masih seginilah nih balkonnya. Saya jalan sambil video call dia. Dia panik loh mau nangis. Lu ngapain di atas itu? Udah lu turun. Gue bosen nih di sini kan manggilnya nenek. Gue bosen nih di sini. Kayaknya hidup gini amat. Udah kayak gitu teman-teman. Udah lah ya, padahal saya sebenarnya bercanda. Sedih sih ada lah ya, bosen sih ada. Tapi gak niat buat bunuh diri sih enggak gitu ya. Gak ada. Tapi dia udah panik loh. Udah tahu gue kalau kesana gak bisa samperin lu. Udah lah turun lah dia bilang.
Ya jangan kayak gitu Nek, gue di sini sedih loh mau nangis. Temen gue cuma satu lu doang. Udah lu turun deh sekarang ya, jangan stres ya. Mau makan apa? Gue pesenin ya mau makan apa? Enggak usah. Udah lu temenin gue video callan aja lah, udah gue udah mulai gila gue bilang. Singkat cerita dia support lah ya, ada orang-orang yang support saya. Waktu itu saya sebenarnya udah mulai struggling kayak, ini Tuhan bener gak ya ini bisnis yang tepat buat saya. Ya bulan pertama achieve, bulan kedua achieve. Tapi kan tiap bulan ada target, betul gak? Belum terbiasa dengan target itu gitu ya. Tapi kan balik lagi, saya ingat lagi ya, waktu dulu zaman masuk Proventure itu kita tuh disuruh bikin video gitu loh. Video tentang apa sih perjuangan lu di dalam hidup pengen yang lu capai. Nah saya tahu gak bikin video, videonya gak bisa saya bawain tapi kira-kira videonya itu adalah tentang mami saya. Saya pengen perubahan hidup di mami saya gitu loh. Karena mami saya kerjanya cuma di toko mulu, jadi tiap ulang tahun tau gak, tiap ulang tahun backgroundnya toko teman-teman. Gue gak pernah makan di luar loh ulang tahun. Mau ulang tahun nyokap, mau ulang tahun gue, mau ulang tahun bokap, semuanya di belakang toko. Bosen gak lihat ya? Bosen, jadi gue waktu itu urutin lah ya di videonya. Dari usia nyokap 45, 46, 47, 48, 49, 50 semuanya di toko. Gue sampai bilang gue cuma pengen perubahan hidup. Gue pengen bikin nyokap gue tuh gak kerja lagi. Gue pengennya nyokap gue tuh udahlah terima duit aja lah dari anaknya gitu ya. Waktu itu harapannya kayak gitu. Jadi saya lihat lagi videonya. Saya nangis, saya bilang Tuhan aduh balik lagi ya ada orang yang kuatin saya ya gitu ya. Ada nyokap yang ini saya anak tunggal, nyokap ngarepinnya siapa lagi ya kan. Cuma saya doang. Udah belum kasih cucu ya kan. Belum nikah. Jadi mikirnya kayak udahlah ya. Saya jalanin aja lah. Ya udah, tapi kan gitu ya. Leader saya selalu bilang, lu galau boleh. Istirahat boleh, capek istirahat boleh. Tapi ya lu harus punya tahu waktu gitu loh. Kapan lu harus jalan lagi gitu ya. Nah akhirnya teman-teman saya tetap lanjut prospek gitu ya. Sampai dapetin ring 2, ring 3. Yang saya pegang sampai saat ini adalah kenapa sih masih hidup. Nih Lucy masih hidup di bisnis ini sampai 2025 ini teman-teman. Walaupun gak ada ring 1 sampai sekarang. Tahu gak? Puji Tuhan semenjak nikah yang nambah tuh cuma baru 1. Mama mertua saya. Ya, sisanya nggak pernah sampai detik ini pun keluarga saya tidak pernah masuk satupun. Tapi kenapa sih Lucy masih bisa hidup sampai 2025 ini? Ya ini ring 2, ring 3. Yang ku pertahankan itu ada 3 poin teman-teman. Ya, nanti akan jelaskan. Sebelum masuk ke situ saya mau jelasin tentang pola kerja. Ya, pola kerja yang Lucy lakukan itu adalah tentang masalah priority. Karena kebetulan saya udah full time di sini ya. Jadi prioritas utamanya adalah kerja. Ya, selain kerja ya ada me time dan lain-lain, tapi ya prioritasnya ini. Kita perlu tahu prioritasnya kita itu apa. Gitu ya. Karena saat waktu itu ya Lucy masih fokus, orang belum married kan ya kebetulan. Ya saya fokus aja, ya udah kerja aja. Nggak mikir juga waktu itu, kan waktu itu kan masih sama mantan ya. Masih sama anaknya leader ya waktu itu. Jadi saya fokus aja. Dia nggak fokus jalanin Prudential, saya nggak peduli. Yang penting guanya fokus gitu loh. Kalau dia ganggu saya lagi kerja malah bisa saya putusin tuh. Intinya gitu, sampai segitunya. Ya jadi saya masalah prioritas. Beneran, saya atur schedule ya. Saya atur schedule, malah leader saya lebih sayang sama saya daripada sama anaknya. Ya, satu keluarga dia lebih, kenapa kok? Iyalah, gimana pun dia menghasilkan ya. Kalau nggak hasilnya udah nggak usah dikasih makan. Kalau sampai dia ngomong anaknya lu Cia Laubi, ada yang tahu nggak? Mah, Cia Laubi lu ngabisin beras doang segede gini nggak menghasilkan apa-apa, cuma ngabisin beras, gitu ya. Tio Cunang ya, Tio Cunang. Nah, saya atur schedule saya teman-teman gitu ya. Karena waktu di zaman Proventure itu diajarin gimana sih kita atur schedule kita daily-nya ya, habis itu mingguannya gimana, monthly-nya gimana itu diatur gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan di belakang gimana saya ngatur schedule. Nah sama communication, kenapa sih communication itu penting? Kita bangun relasi sama orang pasti butuh komunikasi, betul gak? Kalau kita aja gak mau ngomong gimana caranya kita bangun komunikasi? Nah ini yang sulit kadang ya, ini memang small things, tapi kadang yang menjadi satu hal juga yang jadi penghalang kita. Kadang kita mau ngomong sama orang, contoh ya, kenalan sama orang, mau kenalannya aja kadang mikir, ini orang ada duitnya, ini orang kira-kira kalau kenalan mau gak ya? Nah kebanyakan mental block yang kayak gitu-gitu tuh. Ya kebetulan saya Lucy sih punya kelebihan itu aja ya.
Tautnya mulut ya udah ketahuan bawel banget gitu. Jadi mungkin itu satu kelebihan saya. Nah kalau teman-teman ya mau cari kelebihannya teman-teman apa yang bisa relate sama bisnis ini. Tapi balik lagi, lu mau introvert, lu mau extrovert, balik lagi lu butuh duit kan. Kalau lu butuh duit lu bakal ngomong gak? Pasti mikir dong, cicilan jalan. Kalau gua nggak ngomong nggak ada yang bayarin cicilan, ya kan? Ujung-ujung komunikasi penting teman-teman, ya. Nah, ini Maret sama April saya tahun ini, ya schedule-nya. Ini yang masih saya terapin. Jadi saya benar-benar catat setiap meeting saya, meeting, coaching agent, me time saya, honeymoon saya pun catat ya kan. Abis kan kemarin baru honeymoon kebetulan ya. Jadi saya semua catat gitu teman-teman sampai ada MDRT mentoring, ya waktu saya komsel sama gereja, gereja aja tiap minggu saya catat, ada remindingnya teman-teman gitu. Jadi saya tahu schedule saya itu sepadat apa sih. Hari ini saya gimana jadi gampang gitu loh liatnya. Kalau tanya, hari ini kosong nggak? Ya udah aku tinggal lihat jadwal aja. Oh iya masih kosong gitu. Ini saya masih pakai teman-teman sampai sekarang. Kenapa? Karena ketika saya bangun tidur, saya harus tahu hari ini saya ngapain. Bahkan malam nih, malam. Biasa kalau belum bisa tidur tuh karena mikirin, gue besok mau kemana ya? Gue cari aktivitas gitu loh, karena gak bisa. Gue full time di Prudential. Lu kalau gak kerjain, lu mau kerjanya kapan? Waktu 365 hari. Tapi sayangnya tahun ini tuh gak ada 365 loh teman-teman. Ya, waktu awal kick off, Pak Rusli udah bilang, di tahun ini ada 27 hari waktu libur. Jadi sebenarnya waktu efektif kita kerja cuma 11 bulan. Kalau kita ngejar achievement biasanya kan 12 bulan waktu. Kita ngejarnya November lu boleh lah udah achieve betul gak? Kali ini enggak loh. Lu bulan ke-10 udah harus, lu bulan ke-9 udah harus achieve. Karena kita cuma ada 11 bulan dan kerjanya lu gak mungkin dong sampai akhir tahun betul gak? Jadi sangat singkat teman-teman ya. Jadi saya benar-benar padetin jadwal saya tahun ini gitu ya. Nah. Oke. Kalau tadi saya bilang tentang masalah gimana sih caranya Lucy sekarang bisa bertahan di ring 2 sama ring 3? Ya, ini pendekatan yang saya lakuin sampai sekarang. Karena saya udah besarin di branding, solusi proteksi. Jadi itu jadi lahan saya pakai untuk approach nasabah saya. Caranya gimana? Kan kalau sekarang kan lebih enak minta, IG lu apa? Betul gak? Daripada nomor WhatsApp lu berapa? Betul gak? Lebih gampang. Kenapa? Karena Instagram itu jadi tempat orang pamer. Tempat orang nanya di situ. Dia jalan-jalan, dia ulang tahun, ada yang meninggal, dia pergi sama keluarga. Identitinya semua ada di situ, tempat orang pamer, pamer apapun, baik kesedihan maupun kesenangan. Jadi menurut saya puji Tuhan saya, akhirnya tuh saya ibaratnya bersyukur bangun branding itu dari zaman dulu. Walaupun awalnya berdarah-darah kayak gitu, is okay. Saya bikin konten ya, saya naikin brandingan saya as solusi proteksi gitu. Karena kan balik lagi, tujuan saya mau jadi top of mind-nya orang. Jadi orang kalau bisa satu dunia tuh tahu bahwa saya nih Lucy itu ya jual proteksi gitu loh. Nah itu yang saya kejar gitu teman-teman ya. Nah berarti udah gak mungkin dong cara pakai hard selling, betul gak? Karena ketika gue kenalan sama orang aja, tukaran IG dia udah tahu oh ini orang di asuransi. Jadi gak mungkin tiba-tiba gue kucuk-kucuk, lu udah punya asuransi belum bro? Ya gak mungkin. Ini yang saya pakai gitu ya. Saya soft selling teman-teman. Saya jadikan saya jadikan diri saya teman ternyamannya dia. Saya nggak pernah akan bahas asuransi teman-teman. Ya, memang butuh. Saya kan butuh bangun relasi ya tiap hari. Jadi saya harus aktivitas setiap hari sama itu orang gitu. Ya sekarang sih yang saya lakukan lewat golf, ya olahraga. Karena kan sekarang lagi pedal. Saya seminggu percaya nggak pedal 4 kali teman-teman. Pedal 4 kali, 4 kalinya itu beda-beda komunitas semua. Karena mau gak mau gue buka market. Pedal pop, betul es krimnya. Gitu. Jadi ya udah mau gak mau gitu. Saya jalani komsel, teman gereja dan segala macam. Ya gak apa-apa, jadi teman dulu aja gitu ya. Biarinlah mereka makan konten saya.
daily life-nya saya pamerin lah ke mereka gitu ya. Saya follow IG, saya nggak pernah ngomong apapun, saya jadikan mereka teman ternyaman. Kadang nih kalau ketemu, saya nggak bahas asuransi, tapi saya spill asuransi. Caranya gimana? Bentar, tunggu ya. Ini emang agak-agak drama queen sih sebenarnya. Ya, terserah mau dicontoh atau enggak gitu ya, ATM aja. Saya pas ketika diajak ngomong gitu lagi serius, tunggu bentar ya, nasabah gue telepon. Padahal nggak telepon. Belaga aja gitu. Belaga keluar sibuk gitu kan. Nanti pas ketemu dia lagi, iya tadi nasabah gue telepon, gue lagi urusin klaim. Iya, mau gimana lagi caranya? Ya begitu. Terus so sibuk kadang, bentar ya, gue tunggu ya. Gue lagi atur nasabah gue buat masuk rumah sakit, tunggu bentar aja. Kan ada pada depan, dia juga gak tahu dong gue buka apa, betul gak? Ya udah gue lakuin aja begitu. Terus sisanya adalah bisa di-spill tiba-tiba, iya kasihan banget nasabah gue. Untung loh dia punya asuransi gini-gini, bokapnya kemarin kena jantung gini-gini, tapi gue bisa, ya cerita aja gitu. Emang jualan? Enggak, sharing aja sama dia kan, jadikan teman ternyaman, betul gak? Kalau kita punya teman ternyaman pasti diajakin curhat, betul gak? Ya tapi gak melulu kita yang cerita, kan dia juga. Ntar lama-lama tahu gak dia pasti bilang, lu gue sih sebenarnya ada asuransi. Ntar dia buka sendiri teman-teman, rata-rata begitu. Gue punya asuransi gini-gini tapi agennya udah gak aktif. Lu gimana ya, menurut tuh solusinya gimana ya gitu. Nah selalu nanya solusi kan, betul gak? Pas, solusi gitu ya. Solusinya gimana? Ya udah aku sharing lah gini segala macam. Selalu itu teman-teman. Jadi itu yang mulai aku terapkan dari 2022. Mulai efektif gitu ya. Nah kalau teman-teman lihat tadi profil saya memang dari 2022, 23 saya nggak ada achievement apa-apa teman-teman. Ya, jangan dicontoh ya teman-teman ya, terlalu nyaman mungkin jadi AAB ya, enggak. Tapi saya mungkin lagi bangun, yang tadi saya bilang saya nggak punya nggak no reason juga sebenarnya, tapi saya lagi bangun itu. Ya tadi saya bilang saya nggak bisa hard selling banget gitu ya, jadi saya lagi bangun komunitasnya. Tahun lalu itu 2024 puji Tuhan gini, suami saya itu kan DJ, waktu itu masih pacaran ya, belum married ya. Waktu awal-awal dari Januari itu dia kan DJ ya teman-teman. Nah jujur saya ikut party teman-teman. Dia tuh DJ yang ya lumayan ada nama lah. Jadi dia gabungan satu komunitas bareng sama Wisu Santika dan lain-lain kalau ada yang tahu. Package namanya ya. Nah ya mungkin tahu ya Kolusi ya. Jadi satu komunitas itu kan sekali tur keliling kota. Saya ikut teman-teman. Saya bilang sama pacar saya waktu itu masih pacar ya. Saya bilang gue mau ikut dong. Ya dia tahu lah buat approach. Ya udah nggak apa-apa. Saya datang teman-teman. Kalau seminggu ada 4 kali party, saya pergi 4 kali party. Ya, gak apa-apa deh, gue bilang karena lagi mau bangun chemistry-nya, lagi mau kenal. Kan gak mungkin gue cucuk-cucuk tiba-tiba tawarin asuransi. 6 bulan saya jalanin teman-teman, rasanya kayak gitu tau gak. Gue pergi sekali sakitnya 2 hari. Ini udah, ya mohon maaf ya udah di atas 25 kan pinggang udah berasa ya gitu ya. Udah berasa teman-teman, apalagi kalau everyday rasa pergi party begitu kan lumayan juga gitu ya, capek gitu loh. Pulang pagi, terus paginya masih harus kerja lagi gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. 6 bulan saya bayar harga teman-teman. Ya 6 bulan saya bayar harga. Sampai di titik saya ini beneran sakit teman-teman. Hari itu saya beneran sakit. Saya dicariin sama satu grup. Semua nanya waktu itu ke suami saya. Si Cimei kemana? Kan kalau di luar panggilnya Mei ya. Si Cimei kemana kok gak datang kok? Iya dia sakit. Oh gitu ya. Semua pada nanyain. Terus suami saya bilang, pada tahu nggak saya dapat signal apa? Oh berarti gue udah segitu berartinya ya kehadiran gue di hidupnya mereka loh. Berarti ini waktu yang tepat untuk gue bahas asuransi. Gitu. Saya mulai pelan-pelan DM, kan belum punya nomor WhatsApp-nya, betul nggak? Saya pelan-pelan DM. Kan mereka udah tahu juga, tinggal masalah keberanian aja kan. Ya udah saya buka loh. Dek, kan mereka di bawah saya usianya ya. Dek, Cici sebenarnya udah lama sih mau nanya ini sama lu ya. Lu kan nih hidupnya begini ya, pagi-pagi pulang malam, pagi pagi pulang malam, ya subuh gitu kan. Maksudnya kehidupan lu tuh beresiko gitu. Lu tuh punya proteksi gak sih? Tanya. Proteksi maksudnya apa Ci? Iya asuransi lah. Gak ada, ini aku sebenarnya lagi nyari. Oke, satu-satu teman-teman. Satu-satu saya coba approach ya. Satu-satu akhirnya puji Tuhan dari 20 orang saya masuk 8 teman-teman. Karena bayar harga 6 bulan pergi party. Tepuk tangan dulu dong.
Gitu ya, itu 2024 cerita saya. Ya puji Tuhan makanya saya bisa mencapai MDRT pertama saya dan startup saya pertama gitu ya, puji Tuhan. Nah, ini mencari momen presentasi. Nah, ketika sudah jadi nasabah, tahu nggak poin plus apa yang saya jual ke nasabah saya? Satu, lu calling gue 24/7 gue standby. Jadi kalau lu telepon gue jam 4 pagi, jam 5 pagi, gue pasti angkat. Percaya gak? Tidur. Kan saya bukan robot. Tidur. Tapi kalau handphone getar, saya nggak pernah silent, saya angkat teleponnya. Nah, hebat kan? Besok tanya ke Harrison, nih ngundang Lucy manusia apa bukan gitu ya. Bener teman-teman, saya janjikan itu. Saya ambil komitmen ini kenapa? Karena itu nilai jual saya. Saya bilang sama nasabah saya, lu telepon gue 24/7, ini boleh diambil, boleh enggak ya teman-teman ya. Kan mungkin kalau yang tidurnya nggak bisa kayak saya, kalau saya kan getar dikit, orang gerak dikit, suami saya gerak dikit aja saya kebangun gitu loh. Ya, saya tipe orang kayak gitu, jadi tidurnya tuh nggak bisa deep sleep memang. Gitu ya. Jadi saya janji ke nasabah saya, pokoknya lu telepon gue 24/7 gue pasti angkat. Nah, lalu update aktivitas ya di sosmed. Ini selalu teman-teman, mau ngurusin klaim, mau pergi medical nasabah, habis itu mau coaching agent, apa segala macam, saya selalu update di sosial media saya, gitu ya. Pergi jalan-jalan sama Prudential kemarin ya. Lalu branding diri sebagai agent berprestasi, ya. Ya, kemarin ya puji Tuhan, Tuhan kasih saya lah ya jalan-jalan sama Prudential gitu ya, bareng sama Ko Harrison juga ya. Ke thank you ke Praha gitu ya. Ya saya pakailah momentum itu. Saya balik kemarin ya dari Praha. Oh, saya ketemu sama satu nasabah yang udah nggak jadi nasabah. Ya, karena kemarin Covid sempat lapse gitu ya. Dia nanya loh sama saya, itu lu dari Prudential dibayarin semua? Iya, gue gak keluar spesial pun. Bahkan gue dikasih duit jajan. Gitu. Amazing banget gak? Nah jadi saya pakailah momentum kemarin saya jalan-jalan itu buat sharing lagi tentang bisnisnya di sini. Ataupun mungkin ya enak kan di Prudential. Nah sampai tahu gak dia bilang apa? Iya sebenarnya gue tuh banyak loh kenal agent. Tapi gak ada yang dapat achievement jalan-jalan ke Eropa. Baru lu nih. Emang lu punya kenalan berapa agent sih? Ada 8 agentnya. Tapi baru satu yang gue lihat kayak lu nih di jalan-jalan dibayarin sama perusahaannya baru lu doang. Bisa ya ternyata kayak gitu ya, ada ya bisnis kayak gitu ya. Ada gue bilang. Ya berarti memang dia lingkupnya gak terlalu besar teman-teman gitu ya. Ya tapi itulah ya bersyukurnya kita dibayar apresiasi sama perusahaan kita sebesar itu. Tepuk tangan buat Prudential teman-teman. Ya. Nah berhubung ya puji Tuhan dari tahun lalu saya lagi besarin tim teman-teman ya. Saya mulai sadar diri juga kayak gue mau sampai kapan jualan terus gitu ya. Kan di bisnis kita ini sebenarnya ada dua. Lu bisa jualan, lu bisa bangun tim. Lu mau sampai kapan jualan terus? Itu tersadarkan teman-teman ya, lumayan ketampar juga ya. Lu sama mau sampai kapan? Sedangkan kan jualan itu kan uang jajan daily, betul gak? Uang jajan harian. Tapi kan kalau lu bangun bisnis, lu rekrut, itu kan lu mau punya passive income. Lu harus punya banyak, kalau cuma punya satu pincang. Nah, aku lagi bangun gitu ya tim. Ya dari dulu sebenarnya bangun, cuman mungkin ya belum sekonsisten itulah ya. Tapi finally sekarang udah mulai dan ini yang aku lakukan ke agent-agentku dari tahun lalu ya ketemu rutin minggu ya karena update aktivitas. Tapi nggak tiap minggu juga tergantung agentnya. Saya itu sebenarnya cari yang bisa duplikasinya kayak Lucy. Gue sampai bilang sama agent saya, gue lebih senang sebenarnya lu tiap hari gangguin gue. Lu gangguin gue gak apa-apa deh, karena apa? Berarti dia aktivitas temen-temen. Kalau lu gak teleponin gue berarti lu gak kerja. Udah simpelnya gitu aja. Jadi saya terapin itu gitu ya. Nah pantau aktivitasnya, terus bersedia temenin JFW. Ya ini saya selalu bilang, udah lu telepon gue karena lu agent baru gak apa-apa. Gue temenin lu sampai lu bisa presentasi gitu ya. Itu saya lakukan saat ini. Lalu remind lagi tentang goalsnya. Sekarang awal-awal ya sekarang ya buat coaching agent saya selalu bilang, boleh nggak kasih satu hal yang pengen banget lu capai, tapi ini pengen banget ya. Ya ibaratnya lu kalau nggak capai ini, lu nangis senangis-nangisnya dan lu menyesal seumur hidup lu. Ini ilmu ini lu dapetin waktu ketika tahun lalu ya.
Tahun lalu itu Lucy bisa capai Praha sama MDRT juga salah satunya karena di coaching sama mentoringnya Kobili. Kalau ada yang tahu Kobili ya. Dia coaching Lucy dia bilang kan kayak gini. Kan waktu itu kan 24 November nikah. Betul nggak teman-teman ya? 24 November 2024 Lucy tuh nikah. Waktu itu kan lagi ngejar prestasi juga dong. Nah, ke coaching dia bilangnya gini sama Lucy. Lu sekarang udah ada berapa FYP? Wah lupa waktu itu masih ada berapa, kalau nggak salah baru 300 juta teman-teman. Dan itu sudah di Juni kalau nggak salah. Juni. Lus, ini lu masih setengah jalan lagi buat capai MDRT Star Club. Lu mau bener-bener capai atau enggak? Mau kok. Lu yakin? Yakin kok? Enggak, lu nggak yakin. Loh kok gitu? Gue bilang yakin loh kok, enggak. Oke sekarang gue kasih lu analoginya ya. Lus, lu kan mau nikah nih 24 November? Iya kok. Sekarang gue tanya, lu planning nikah dari tahun berapa? 2023 kok, November tahun lalu. Jadi pas setahun ya planningnya ya. Oke, waktu lu planning nikah, apa yang lu rasakan? Ya gue happy lah, kan lagi prepare nikah. Ya for your information teman-teman, saya ngurusin nikah sendiri ya. Suami kerja soalnya nyari duit ya kan, saya ngurusin sendiri. Jadi gak ada wedding planner. Saya benar-benar, karena saya orangnya suka menata, suka nyusun itinerary gitulah kurang lebih. Jadi saya benar-benar nyiapin semua sendiri. Star Club MDRT sama waktu itu promosi AB juga. Nah dia bilang, waktu lu preparing nikah, lu ada gak mikir lu bakal gagal nikah? Ya enggak lah kok. Kenapa gak mikir gagal nikah? Ya siapa kok yang mikir mau gagal nikah, betul gak? Ada gak teman-teman di sini yang mikir, mau planning nikah tapi aduh pasti nikahnya gagal nih, ada gak? Ih jahat banget mikirnya gitu. Kasian loh ceweknya loh. Wah betul, mungkin ketunda karena nih duitnya masih kurang nih gitu, betul gak? Atau mungkin kita kayak belum cocok nih gitu ya, jadi tunda dulu gitu. Modal ya, rata-rata modal ya kok ya? Udah nikah belum? Belum, udah ada calon? Belum juga. Gak jadi deh, gak jadi ngomong. Gitu ya. Jangan gitu kok pesimis. Kan di bisnis kita bisa tuh modal nikah. Aman aja gitu ya. Ya tapi rata-rata kalau di luar sana mungkin ya masalah modal betul. Ada lah ya kepikiran. Kalau Lucy sih waktu itu enggak ya. Kita kan pasti planning tau gak? Nih ketika Lucy mau merit ya gue tuh karena nyusun sendiri jadi udah ngebayangin. Ih nanti gue pakai vendornya nih. Gedungnya di sini, dekornya maunya kayak gini betul gak? Gue tinggal buka Pinterest. Nanti gue nikahnya bakal kayak gini, warna bunganya ini, jalannya begini. Ketua desainer saya juga ngurusin baju semua saya sendiri teman-teman. Ya, jadi baju pernikahan saya tuh saya jahit sendiri semua. Gitu ya, sampai ke jas suami dan lain-lain saya semua urusin sendiri gitu. Karena kan kalau nyewa di luar mahal. Ya gue mendingan bikin sendiri, betul gak? Nah saya udah punya bayangan. Gue bakal nikah kayak gini, nanti orang tua gue kayak gini, dia masuk kayak gini-gini lagunya ini. Gue udah punya bayangannya. Nah yang jadi mentor saya bilang itu adalah, lu udah bayangin kan nikahan lu bakal kayak gimana? Iya. Sekarang gue tanya sama lu. Lu mau achieve Praha sama MDRT sama promosi AB? Iya. Lu pernah bayangin gak? Lu ke Praha, foto di Praha. Lu pernah bayangin gak? Lu dapat MDRT pertama, naik panggung, disambut banyak orang. Lu pernah bayangin gak? Lu naik panggung promosi buat pegang piala AB. Pernah bayangin gak? Kalau lu belum pernah bayangin, susah lah udah. Lu gak berusaha untuk dapetin feel-nya. Lu sih mikir loh, dia diem, gue diem. Nangkep gak maksud gue? Dia tanya, nangkep gak lu maksud gue? Lu gak pernah bayangin. Coba sekarang gue minta lu, kan? Iya kok pengen, udah mulai mikir ya. Iya kok pengen, ya udah. Sekarang lu bayangin, lu promosi. Ya, lu bayangin, lu Star Club ke Praha, lu foto. Akhirnya gue bikin teman-teman, ya. Foto di Praha waktu itu juga agensi support ya. Kita ada foto ala-ala di Praha.
pakai baju Praha gitu ya. Terus habis itu MDRT pertama, sama waktu itu mau promosi AB gitu ya. Ya udah, gue bikin lo dream boardnya gue. Ini lu harus jadikan sama seperti mindset lu nih. Gak ada satupun kata gagal. Ingat ya, lu mau nikah 20 Pai sekarang lu tulis. Dia suruh tulis. Lu mau capai Praha sama MDRT dan promosi AB. Waktu itu nih, lu sih tulisnya tau gak apa? Tanggal 16 November. Karena gue 24 November kan udah nikah, betul gak? Gue sih pengennya habis nikah udah kayak ibaratnya ini Tuhan hebat banget ya kasih gue udah nikah, terus habis itu promosi gitu ya. Kayaknya indah banget gitu, harapan gue begitu. Ya udah, gue tulis 16 November kok. Yakin 16 November? Iya, ya udah. Lu tahu ya sekarang udah 300 juta, lu harus kejar berapa ya? Oke. Dah. Dan itu saya tanamkan teman-teman. Saya pegang dari Juni sampai saya capai. Gitu ya. Nah ini, goalsnya ini. Dan saya terapkan itu juga ke agent-agent saya sekarang. Mindset itu saya taruh di dia. Gitu ya. Karena buatkan perhitungan untuk pencapaian hidup lu. Kalau ini sih, ini tentang what tomorrow, ini gini teman-teman, ini materi dari Excellent ya, tentang Pak Tony, garansi penghasilan, ini produk Presibi 88, tapi ini gue pakai buat ngerekrut, sama buat biasa buat presentasi nasabah juga. Saya coba ya, oke. Jadi ketika saya tanya, saya awalnya gini, kalau ini mau rekrut ya, ini mau rekrut, saya bilang gini, ini ada Pak Tony, ya, ini ada Pak Tony. Pak Tony ini usia 30 tahun, ya. Beliau punya income 20 juta. Beliau beli garansi penghasilan setiap bulan cuma 2,5. Saya buletin aja ya, 2,5 juta. Berarti 1,5%, 15% dari income-nya dia, gitu ya. Pokoknya 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, oke. Di bulan keempat, si Pak Tony kena sakit jantung. Karena dia beli garansi penghasilannya 1M, cairlah 1M nih. Setara dengan 4 tahun penghasilannya dia. Oke? Dah. Terus saya bilang, tapi gak cuma karena sakit. Kalau anggap Pak Tony gak kena sakit jantung, Pak Tony langsung meninggal, cair juga 1M. Tapi kalau Pak Tony gak sakit, Pak Tony gak meninggal, anggaplah Pak Tony panjang umur. Sampai usia 88, cair juga 1M-nya. Saya tanya sama agentnya, lu kalau cerita kayak gini ke keluarga lu, temen lu, rekan kerja lu, menurut lu gampang gak? Ya gampang sih Ci, cuma cerita Pak Tony. Oke. Saya bikin sesimpel mungkin presentasinya teman-teman. Karena kan buat mindset agent baru biar, oh iya gampang ya presentasinya, cuma cerita. Saya tanya sama dia, nih ada spidol gak? Oh, ini. Bentar ya. Sorry. Oke, thank you. Saya cuma cerita sama dia, seminggu udah berapa hari? 7, gue gak minta lu kerja 7 hari. Gue minta lu kerja 5 hari aja. Dari Senin sampai Jumat. Oke? 5 hari aja. Sehari, lu cerita Pak Tony ke 2 orang. 2 aja. Sehari 2. Berarti total 5 berapa? 10. Oke? Gue cuma minta lu cerita 10 seminggu. Berarti kalau sebulan berapa? 40. Anggaplah dari 10 orang masuknya cuma 1. Oke? Kita pukul rata cuma 4. Sebulan ya? Sebulan 4. Oke. Sekarang dari sebulan. Saya sih ada bukunya ya. Bukunya, saya ada bukunya. Jadi ini saya cuma praktekin ke teman-teman aja. Nah, dari 4 ini, kita hitung per tahun berapa? Kali 12. 48. Setahun 48, anggaplah sama kayak Pak Tony. Kan dia masuk 2 juta, 2 juta setengah. Saya turunin 2 juta, betul gak? 48 kali 2 juta berapa? Cepet ya kalau duit ya.
96 juta. Cair ya, cair. Oke. 96 juta ya. Saya langsung buka tabel komisi teman-teman. Ya, komisi agent ya dari komisi plus bonus dalam waktu 2 tahun itu tuh 52,6%. 2 tahun ya, 2 tahun. Saya suruh dia itu. Kalau misalnya setahun lu cuma kerja begini doang nih, sesimpel ini ya. Kali 96 juta, berarti lu punya income berapa? Satu nasabah, ini segini doang loh saya bilang. Ini kerja, lu kerja rajin tuh lu bisa dapetin income-nya. Dia langsung hitung loh. Iya 52,6 sih gede ya. Kalau tinggal ngitung sendiri aja omset berapa langsung kali. 52,6. Ini kalau jadi agent. Saya tinggal bukain itu. Masalah agent, A, B berapa. Nah teman-teman lanjutin sendiri gitu ya. Nah ini saya buat cara rekrut tuh begitu. Saya pakailah nih Pak Tony buat ngerekrut. Gitu ya. Udah. Nah sobat puji Tuhan gara-gara saya terapin ini tahun ini kemarin awal tahun akhir tahun Desember saya rekrut 5. Awal tahun ini sampai kemarin bulan saya rekrut 2 agent baru sama 1 preventure. Karena Pak Tony gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Nah, ini ada satu quote ya dari Bener Bareng di Instagram yang bikin saya menurut saya relate banget sama hidup saya teman-teman. Ya, ada 6 tanda Tuhan mau kita naik level tapi kamu tuh sebenarnya gak sadar aja. Ya, yang pertama, tanpa hidup tuh gak ada harapan gitu ya. Dengan pencapaian, oke? Pekerjaan yang dulu bikin kamu excited, bikin kamu kayak wow gitu. Sekarang berasanya kayak hambar, kayak gak pakai garam gitu ya. Ini bukan burnout namanya teman-teman. Tapi ini seolah-olah tuh Tuhan pengen bilang, kamu udah siap belum untuk misi yang lebih besar. Tanda kedua, kamu mulai sering ketemu orang-orang baru yang level hidupnya itu udah di atas kamu. Mungkin dari segi income, pengalaman, gitu ya, pokoknya lebih besar daripada kita. Itu bukan sebuah kebetulan. Tapi Tuhan sengaja bawa mereka ke hidup lu sebagai next levelnya kita tuh mau ke arah mana. Dan itu udah disiapin buat kita. Tanda tiba-tiba banyak masa beruntun. Nanti Lucy bakal ceritain tentang masalah ini ya. Ini bukan tentang Tuhan tuh benci, enggak. Tapi ini tuh Tuhan lagi ngetes sistem lu seolah-olah mengatakan, apakah sistem yang lu pakai sekarang itu tuh masih cukup enggak buat handle level lu yang berikutnya? Gitu ya. Tanda yang keempat, kamu merasa restless dan gelisah tanpa sebab. Ini bukan karena kamu punya anxiety disorder. No. Tapi jiwa kamu tuh yang udah siap untuk upgrade, cuma masih comfort zone. Jadi masih nahan kamu di tempat yang sama. Kayak HP yang udah siap update tapi masih dipakai terus. Ya. Tanda yang kelima, ada hal-hal yang bikin kamu seneng dulu. Sekarang tuh biasa aja. Dan ini bukan karena kamu nggak bersyukur, no. Tapi Tuhan lagi prepare kamu untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih tinggi di levelnya. Tanda yang keenam, doa-doa yang kamu dulu kecil, ya sekarang jadi terasa kayak, kok kurang ambisius ya. Kenapa? Karena dulu ya contoh minta gaji, sekarang kepikiran buat punya bisnis. Pasti namanya manusia pengen next level. Lu udah punya 2M, pasti pengen 3M. Lu udah punya 10M, pasti pengen 15M. Betul gak? Gak akan ada puasnya. Dulu pengen beli motor, sekarang pengen impact ke banyak orang. Ya. Nah ini adalah Tuhan lagi upgrade kapasitas mimpi lu. The painful truth is banyak orang yang malah takut sama tanda-tanda ini. Karena mereka memilih untuk
udah deh nggak usah. Kayaknya bukan distract themselves, reject the upgrade, tetap convert di zona yang sekarang. Udah deh gini-gini aja lah hidupnya. Padahal Tuhan lagi siapin something big buat kita. So, the question is, kamu mau accept the upgrade atau tetap stay di level yang sama? Kamu mau install the new version of yourself, atau tetap nyaman dengan bug yang saat ini? Tahu bug kan? Bug tuh kayak bikin apa namanya? Bikin sistem yang terus bikin lu error aja gitu. Udah di sini aja. Nah, itu pertanyaan buat diri sendiri. Ingat, Tuhan itu nggak pernah kasih ujian yang melewati kemampuan lu. Jadi kalau kamu ngerasa, Tuhan, this is too much. Ini terlalu berat. Justru itu tanda Tuhan itu percaya kalau lu bisa lewatin level yang lebih tinggi. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ya. Kenapa sih? Sih bilang, teman-teman, oh iya ya, kalau diingat-ingat lagi pernah ada di level yang seperti ini. Teman-teman ngerasa tanda-tanda ini benar di hidup kalian. Oke, ini yang sih mau cerita. Ada yang aneh nggak di foto ini? Tebak gambar ayo. Oh, udah bahagia betul. Positif ya? Apa? Nggak usah nggak enak gitu ngomongnya, yang lantang aja. Bener. Iya, nggak ada papahnya, betul. Bokap sih masih hidup, teman-teman. Tapi hidupnya nggak di keluarga gue. Ya, dia lebih memilih bahagia di kehidupannya yang lain. Tapi bersyukur teman-teman, gue masih punya nyokap. Sama saat ini gue punya suami ya yang support gue. Dia sekarang jadi pasangan hidup gue yang ibaratnya ya udah ada sosok pria yang bisa gue contohkan di hidup gue gitu ya. Gue nggak bilang bokap gue jahat teman-teman. Tapi gue cuma bilang bokap gue ya mungkin lupa punya anak kayak gue. Kok benar aku nggak nyalain kok benar. Gue agree sama lu. Karena bokap gue lupa. Dia punya Lucy di dunia ini. Dia lupa teman-teman. Biarkan dia lupa dulu ya. Sampai nanti dia mungkin punya pengalaman hidup yang akhirnya ingat lagi. Oh iya gue punya anak gitu ya. Gitu. Teman-teman kalau mau boleh spill sedikit. Ambil positifnya ya. Di 2020 waktu gue lagi berjuangnya ada 1 bulan di mana gue tuh belum ada omset sama sekali di Proventure. Itu udah hampir mau bulan tengah ke akhir lah ya. Menuju promosi, lagi kejar promosi. Bulan itu tuh belum ada omset, udah sekitar tanggal 27, kalau nggak salah di bulan itu aku lupa bulan apa, di tanggal 27. Udah menuju akhir bulan ya. Tiba-tiba kan biasa dong, subuh-subuh udah prepare bangun, ya kan jam 6 pagi tuh mau training di Proventure jam 8 standby di Zoom ya. Hari itu Lucy ditelepon sama mami jam 5 pagi teman-teman. Kan gue udah gak tinggal sama nyokap waktu itu, nyokap sama bokap tinggal bareng. Gue ada rumah sendiri ya, buka toko lagi soalnya waktu itu. Dia punya karyawan. Gue tinggal di situ, nyokap tiba-tiba telepon. Nangis. Lih, jemput mami dong di tempat papi. Iya, mami diusir sama bapak lo. Oh ya udah nggak apa-apa. Gue kan berusaha jadi anak yang kuat, betul gak? Gue nggak mau nangis depan nyokap gue. Ya udah nggak apa-apa mi, nanti aku jemput ya. Setelah tutup telepon, apa yang terjadi teman-teman? Bener, banjir. Getar ya tangannya. Gue terima telepon tuh getar, bawaannya kayak, ya sebenarnya gue udah kaget sih dengan kejadian ini tuh gue udah mikir juga, ya ini kejadian itu pasti bakal ada di hidup gue gitu loh. Cuman yang jadi sedihnya adalah hari itu belum ada omset, lagi kejar omset lah ya ibaratnya. Terus gue harus terima maksudnya di tanggal terakhir gue ngejar omset tuh kayak gini gitu loh. Kenapa sih harus gitu kan gitu, langsung ya.
langsung menyalahkan, gue gak bilang menyalahkan Tuhan ini seperti apa, tapi kayak kecewa aja gitu. Kenapa sih Tuhan harus kasih saat ini? Anakmu lagi berjuang loh. Gue telepon PVDD gue, PIC gue bilang, Kak Ivan, lu sih hari ini gak bisa kerja. Kenapa? Malu sih sebenarnya ngomongnya ya, malu banget. Ya tapi harus ngomong mau gak mau, akhirnya Lucy bilang, iya soalnya nyokap bokap pisah, jadi aku harus jemput. Oh ya udah. Kamu gak usah kerja dulu, udah ya. Kamu fokus dulu urusin keluarga kamu. Udah, nanti kalau kamu udah siap, kamu telepon lagi. Maksudnya kamu kabarin lagi buat masuk kelas. Mungkin dia ngasih space-nya mungkin seminggu, sebulan kali. Gue juga gak ngerti lah ya. Tapi dia bilang udah kamu tenangin diri dulu. Gue telepon mother gue, cerita dan segala macam udah beres. Gue jemput nyokap. Jemput nyokap teman-teman mencoba menjadi seorang anak tunggal yang sebenarnya gue juga lagi gak baik-baik aja, tapi berusaha baik-baik aja depan nyokap gue yang lagi nangis gitu ya. Gue coba buat nahan, gak nangis tapi gak bisa juga, akhirnya tumpah juga, banjir ya. Gue cuma coba, nih lagi sebenarnya gue lagi nguatin nyokap, tapi jadi penguatan juga buat gue. Gue cuma bilang sama nyokap gini, gak apa-apa Mi, gak ada papi pun kita berdua bisa hidup kok. Kan aku udah kerja, aku dari Prudential, nanti aku bakal punya income sekian-sekian. Gue udah ngerasain belum tuh income-nya? Belum teman-teman. Gue belum ngerasain income-nya, tapi hari itu gue percaya, gak apa-apa Tuhan. Aduh thank you loh Ci. Thank you. Tapi gue percaya, apa yang gue perkatakan itu jadi iman buat gue. Nah itu ya bokap gue yang kuatin gue gitu ya. Puji Tuhan dia bertahan hidup sampai sekarang teman-teman. Padahal di 2023 akhir tahun, nah itu yang Lucy bilang ya. Lucy gak mau menyalahkan keadaan, tapi di 2023 nyokap kena jantung teman-teman. Sebelumnya waktu papa mertua saya, di bulan sebelumnya, di Oktober, beliau meninggal. Waktu itu belum jadi mertua lagi, baru jadi calon mertua. Beliau meninggal jantung Oktober di 2020, akhirnya gue sama suami ngurusin. Sebulanan ngurusin pemakamannya, rumah duka di Malang soalnya ya. Jadi aku sama sekali gak kerja bulan Oktober. Ya, ngurusin papa mertua meninggal sampai diberangkatin ke Bali gitu, dikuburnya di Bali ya. Gak kerja tuh, Oktober udah buang waktu ya. November nyokap kena jantung. Jujur lumayan shock teman-teman, karena habis ngurusin papa mertua meninggal, jadi bawaannya takut gak? Wah bukan takut-takut lagi teman-teman. Gue sampai depan nyokap tuh kayak udah mami pasang ya, kan dokternya udah ngomong ini penyumbatannya 40-50. Mau gimana, mau angioplastika atau mau kateter aja mami gak berani gitu kan. Karena kan dia kebayangnya aduh di kateter diapain, dimasukin apa, dia udah gak berani. Udahlah minum obat aja. Sedangkan satu sisi gue sebagai agen asuransi yang tahu tentang lu tuh penting sebenarnya kateter gitu loh. Biar tahu tuh udah di cover asuransi, betul gak? Tapi mami gak mau, mami maunya minum obat aja, nanti dimasukin ini gak mau dia. Tapi ya udah aku yang kuatin karena gue masih shock juga kayak udah mami sehat ya, pokoknya mami sehat ya, ikutin ya pengobatannya segala macam di cover ya gitu-gitu segala macam. Gue fokus ngurusin nyokap. Sampai gue cuma bilang sama si suami cuma, aduh baru kemarin gimana ya, baru kemarin kehilangan bokap lu gitu loh. Sekarang keterima nyokap kayak gini nih rasanya sih sebenarnya kayak hancur banget gitu. Gue takut banget kehilangan nyokap gue gitu. Gue belum sukses, gue belum terima achievement apapun di Prudential. Terus gue harus kayak aduh gue belum nikah sama lu ya kan lagi mau planning belum ada. Waktu itu belum ada si pacaran ya. Karena kan planningnya di November 2023 ya itu bulan November. Akhirnya bulan depannya kita langsung planning nikah teman-teman ya. Jadi gue langsung ngerasa kayak gak bisa nih hidup kita gak bisa kayak gini nih. Kita harus tunjukin yang terbaik buat nyokap. Akhirnya fokus buat kesembuhan nyokap berobat. 3 bulan tuh teman-teman sampai Januari pengobatan terus ya nyokap. Puji Tuhan sekarang udah better, jauh lebih better. Paling tinggal kontrol kayak khawatir aja kalau tiba-tiba takutnya ada serangan atau apapun itu standby gitu ya. Jadi gak boleh kecapean gitu. Nah November gue akhirnya planning merit. Bokap kenapa sih akhirnya gak ada di sini? Selesai waktu itu adalah ya karma cepet ya ternyata ya.
Selepas dari bokap gue pisah sama nyokap, omset dia di toko dia menurun, ya omset dia menurun, finally sekarang dia udah di Amerika, ya dia di US dia kerja. Gue juga ya dibilang peduli ya peduli, gue juga tetap sayang sama dia, tapi kan itu hidup yang diambil ya. Ya udah jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi nyokap, Tuhan mungkin baik sama nyokap ya. Nyokap itu kalau udah denger suara bokap tuh bawaannya, mungkin itu salah satu yang bikin dia sakit jantung juga. Gara-gara udah terlalu kepahitan sama bokap gitu ya. Jadi kalau denger suara bokap tuh bawaannya tuh ya. Nah itu, saya jadi nggak perlu satu pelaminan sama bokap gitu ya. Jadi nggak bikin dia sakit hati juga. Nah teman-teman, poin yang perlu diambil adalah, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita mulus loh. Kenapa? Mau nyanyi apa kok? Eh, hidup itu Tuhan gak pernah janjikan untuk begini nih, set gitu, mulus. Enggak, engkau akan terus naik tapi kan begini, betul gak? Malah bisa begini, set, betul gak? Tapi ujungnya iya betul. Mantau tiap hari soalnya ya, aduh naik dikit gregetan, turun dikit gregetan gitu ya. Gitu teman-teman, gak menjanjikan selalu naik. Lu tetap terus naik levelnya. Tapi di tengah-tengah level lu naik itu tuh lu pasti ada. Betul. Kripto aja naik turun. Nah ini yang pandangan yang mindset yang gue terus pegang sampai sejauh ini. Dan tuh ya itu setelah kejadian itu semua gue baru mikir kan. Hari ini tuh gue baru kayak bersyukur. Untung gue dari dulu bokap gue udah rada-rada. Kalau enggak gue gak jadi satu anak tunggal yang mandiri mungkin. Gue gak bisa cari duit sendiri cuma kerjanya minta duit orang tua. Mungkin. Untung kejadiannya bokap gue kemarin pisah sama nyokap dengan kondisi gue lagi berjuang di Prudential. Sekarang ketika gue hadepin, sorry ya, gue ngomong ya, struggling ngejar omset yang sorry nih, cuman ditinggal agent. Gue udah gak peduli. Orang gue ditinggal bokap gue aja bisa tetap life must go on kok. Tahu nggak faktanya? Hari itu Lucy nangis kan gak bisa kerja. Tahu nggak kapan aku balik lagi kerja? Ada yang bisa tebak gak? Gila. My bro memang. My bro, sekarang my bro. Nah, nanti abis ini kita doa bareng buat dapet jodoh ya. Bener teman-teman, gue lihat jadiannya kayak gitu, gue lihat omset gue begini, gue nangis, gue tanya Tuhan, gue harus gimana Tuhan? Gue harus gimana dengan kondisi sekarang? Gue harus tetap hidup, justru malah mikirnya gini, nih kalau gue terus berlama-lama, gue udah gak punya bokap, terus gimana income gue? Ya, walaupun sebenarnya bokap gue juga gak pernah ada buat bantu sih, terakhir bantu pas kuliah doang gitu. Ya udah bersyukur lah ya, tugas dia sudah selesai. Dia menjalankan tugas dengan baik ya, sekolahin anaknya. Ya udah, tapi kan hidup harus berjalan, gue punya tanggungan baru nih. Nyokap gue waktu itu masih punya toko, tapi kan tetap kalau tiba-tiba tokonya kenapa-napa gimana? Kalau butuh suntik modal gimana? Income-nya dari mana? Ya pasti dari gue juga kan ujung-ujungnya. Orang gue satu-satunya harapan hidup dia sekarang. Jadi gue pikir-pikir, ya udah, hidup harus berjalan. Gue gak pakai pikir panjang, gue telepon lagi tuh PIC gue sama leader gue. Der, PVDD, gue janji, gue puas-puasin nangis hari ini, besok pagi gue udah Zoom lagi. Teman-teman, enak gak? Gak enak, tapi ya udah, mau gimana? Itu kita yang harus punya self control. Kita yang harus punya self developmentnya sendiri. Karena sebenarnya yang menghalangi kita bisa maju dan sukses itu sebenarnya diri kita sendiri juga. Gitu ya.
Ini kayaknya udah kelamaan nih, waktunya udah. Udah pas beres teman-teman. Gitu, sekian dari Lucy teman-teman, thank you so much. See Oke, you at Brazil and Amsterdam. thank you Lucy. Gila ya ceritanya ya. Bikin gua bulu kuduk merinding. Oh ya deh, Siapa yang merinding? setan kali ya. Gila ceritanya menguatkan banget ya. Makanya teman-teman thank you udah hadir nih. Kita dengar praktisi, bukan motivator. Oke, sekarang kita undang 100 pertanyaan buat Waduh, Lucy sendiri. Mak kalau gitu mah sampai jam 6 sore. Oke, berapa pertanyaan? Dua. Oke. Udah jelas banget, gak usah tanya. Halo, selamat siang Ci. Iya, Salam kenal ya Ci ya. iya salam kenal. Perkenalkan saya Rais. Ci, saya mau pengen bertanya, apa sih yang bikin Cici bertahan selain Mama di bisnis ini? Terus apa sih dream terbesar Cici saat sekarang ini yang pengen Cici capai Capai. gitu? Ya, Oke, thank you. thank you Rais. Ya tepuk tangan dulu dong buat Rais ya. Rais saat ini levelnya apa? Masih baru, keren loh, masih baru, luar biasa ya. Oke, thank you ya Rais ya pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, kalau tadi Rais tanya, apa sih yang buat bertahan selain Mama? Cicilan sih. Cicilan, iya. Kemarin kebetulan gini ya, kemarin kan salah satunya nyokap ya. Yang berikutnya itu adalah gue kan harus terus cari reason. Jadi gue tuh banyak banget tanya ya, kayak GA owner gitu, kayak Ko Edison gitu ya. Gue pelajarin tentang kayak Pak Dodi ya, GA owner gue juga. Maksudnya sorry ya, dia udah 22 tahun di Prudential. Kok tapi sampai sekarang tuh kenapa sih? Jadi gue pelajarin dari tiap leader-leader yang sharing gitu, apa yang buat dia bertahan. Ternyata banyak loh teman-teman ya, hebat itu. Salah satunya jujur ya kalau boleh cerita itu nasabah gue. Nasabah gue itu sekarang udah lebih menyerahkan hidupnya kepada gue karena gue juga bilang gue itu orang penting kedua setelah lu telepon orang penting pertama di hidup lu. Penting banget karena gue menempatkan posisi hidup gue itu di orang lain itu penting teman-teman segitunya. Ketika lu butuh, lu mau curhat, monggo telepon. Ketika lu mau cerita, monggo telepon. Ketika lu ngalamin sakit, lu ya telepon gue juga. Jadi gue benar-benar mati sebagai teman terbaik di hidupnya dia, gitu ya. Nah itu salah satunya nasabah gue. Gue tuh sebenarnya punya impian dari dulu pengen keluar negeri teman-teman, ya. Pengen kuliah di Milan dulu, fashion designer. Cuma berhubung hidup saya begitu ceritanya, jadi tidaklah mimpi saya kubur jauh-jauh gitu. Tapi Tuhan kan punya misi lain. Fakta menarik yang gue temukan sampai sejauh ini itu adalah setelah gue putus dari mantan gue yang anak leader gue itu. Perlu tahu tentang Tuhan tuh pertemukan gue dengan Prudential ternyata se-complicated ini. Harus lewat dia dulu ternyata. Tapi bener loh, kalian ini semua di sini tuh pasti punya ceritanya masing-masing bisa ketemu dengan bisnis ini, betul gak? Itu bukan sebuah kebetulan. Itu emang Tuhan udah takdirin loh. Nah cuman berhubung gue punya story-nya lucu aja gitu ya. Jadinya sekarang model gue tuh mantan calon mertua gak jadi gitu ya. Nah menurut gue itu udah satu penempatan yang kayak, ya lu punya reason apa sih? Itu satu. Yang kedua, kamu tahu dong Rais, income-nya Prudential bisa sejauh mana? Tahu kan? Pasti leadernya udah pernah share dong. Sekarang gue tanya balik sama Rais. Rais, ada nggak orang yang bisa offering kamu income yang sama di luar sana? Belum, belum ketemu. Bisa jadi nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak bisnis di luar sana yang nggak kayak modal, habis itu waktunya sefleksibel mungkin? Nggak ada. Bisnis di luar sana, makin gede bisnisnya, lu makin nggak punya waktu. Gue kalau bisa membelah diri deh tuh jadi 10 gitu ya. Tapi kan nggak mungkin. Itu bisnis di luar sana. Gue nggak bilang di bisnis ini kita nggak sibuk, sibuk juga. Cuman sibuknya fleksibel banget, bisa lu atur sibuknya. Kelihatannya hidupnya kayak main-main padahal kerja. Kayak lu sih seminggu 4 kali pedal gak kurang mau jadi atlet. Itu
tapi emang itu yang gue jalanin gitu loh. Coaching ketemu agent, cerita ujung-ujungnya apa? Ngopi kan. Ketemu sama orang juga ngopi juga gitu. Sampai sakit lambung kadang. Tapi itu yang kita jalanin gitu loh. Jadi gue anggap ini adalah bisnis yang ya udah lo easy going aja. Kalau lu pikirin cuma tentang kayak kalau dulu sih ya mental gue, agent baru, gue tuh mikirnya gini. Aduh, ini nasabah bales chat tapi update story. Story gue dilihat tapi dia gak mau bales. Kenapa ya? Gue galauin aja, gue nangisin. Sekarang mah udah skip. Mau ngapain? Masih banyak orang di luaran sana. Ya mungkin kamu bisa ambil contoh dari aku. Aku nggak ada ring satu aja. Ya puji Tuhan sampai sekarang masih bisa hidup kok di bisnis ini gitu ya. Sebenarnya di tangan kamu balik lagi. Kamu mau punya alasan apa coba di sini? Manusia tuh semua beralasan tahu. Banyak alasan malah kadang. Kamu harus cari alasan kamu sendiri mau bertahan di bisnis ini tuh maunya apa. Gitu. Jadi lu sih selalu bilang kalau orang misalnya contoh ya kayak suami gitu ya. Kamu tuh jadi suami kan gue udah ngomong dulu sama dia. Lu mau terima gue enggak? Gue soalnya bukan istri yang jago di dapur. Gue gak bisa masakin lu tiap hari di rumah tuh gak bisa. Sampai detik ini teman-teman kita catering, bayar orang teman-temannya gak bisa karena gue sibuk. Gue sibuk bangun bisnis gue bilang di Prudential. Buat income kita juga. Kalau lu mau terima gue dengan, ya sorry ya, dengan kekurangan gue gak bisa masakin lu, gue fokus sama kerjaan gue, silahkan terima gue. Tapi kalau enggak ya udah mungkin lu bisa cari wanita lain. Ya puji Tuhan dia terima saya, teman-teman tepuk tangan dia buat suami saya ya. Gitu ya. Gitu. Jadi itu mungkin yang saya rasa ya. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Udah pertanyaan satu kepanjangan tuh. Oh dreamnya, oke. Karena kemarin ngerasain amazingnya banget jalan-jalan sama Prudential. Dan saya bisa relate pakai saya yang fashionable di fashion designer gue ya. Maksudnya ilmu gue nih kepake nih di Prudential. Serius loh, kepake loh. Gue bisa dress up sebagus mungkin, ketemu klien. Gue bisa atur gaya gue tiap ketemu siapa-siapa gitu ya. Dan kemarin waktu jalan-jalan di Prudential di Praha, gue bisa lakukan itu dengan maksimal. Gue bisa bawa baju keren gue untuk foto, dibayarin lagi. Jadi kalau lu tanya dream gue sekarang apa, gue pengen keliling dunia dari Prudential pakai baju yang fashionable. Tapi dibayarin sama Prudential itu. Yang penting dibayarin sama Prudential gitu ya. Gitu, karena gue mau branding outfit gue bagus gitu. Gue pengen sosial media gue kelihatan. Sebenarnya simple ya, tapi itu yang aku temukan Aris. Siapa? Rais. Aku temukan itu kemarin pas jalan-jalan. Gue sampai ngomong sama leader gue, Dar, gue punya pencapaian baru Dar. Gue punya goals baru. Apa tuh? Gue pengen pakai baju yang fashionable keliling dunia dibayarin sama Prudential. That's it. Jadi itu yang aku kejar. Ya itu aku ya. Karena aku orangnya gila apresiasi. Nah mungkin kalau buat teman-teman yang lain, teman-teman harus cari. Lu ya orangnya cinta apa sih? Lu cinta duit? Atau lu cinta apa? Cinta apresiasi? Kan banyak. Di sini tuh bisnis kita bisa pilih. Lu mau apresiasi ada, lu mau duit ada. Lu mau jalan-jalan traveling ada. Bantu banyak orang juga ada. Nah lu pilih. Sedangkan kita di bisnis ini lima-limanya lu dapat semua loh. Tapi gue punya reasonnya itu karena gue gila apresiasi. Jadi gue pengen pakai baju fashionable keliling dunia dibayarin sama Prudential. Gitu ya, keren banget ya perusahaan kita ya, tepuk tangan dulu dong buat Prudential. Oke, terjawab ya Bung Amin Rais. Oh iya benar juga, gue tadi mikir-mikir, Rais Iya. kayak nama siapa ya? Ya. Apa Rais itu Toyota? Bukan ya? Bukan Raisa. Bukan. Oke, karena waktu dan tempat, Yes. satu cukup ya. Tapi gue cuma mau ingetin, tanda-tanda yang tadi Cilus sudah kasih lihat, udah ada belum di hidup kalian? Iya. Ya, cari tanda-tandanya dulu buat naik level. Kalau belum ada tanda-tandanya berarti kurang aktivitas. Oke, thank you sekian. Terima kasih. Thank you. Lucy. Ya. Oke, kita undang founder untuk Thank you ya dua Lucy hari ini di depan teman-teman. Foto yuk.